Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pesan Jokowi jelang Pilpres di 2024, hati-hati pilih pemimpin. Nah ya, kena sendiri mereka begitu kan ya. Hampir 2 periode begitu ya. Ya akibat tidak hati-hati milih pemimpin ya seperti ini begitu kan. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu kan ya. Kalau Pak Jokowi mengatakan hati-hati, coba bayangkan begitu kan. Anies Baswedan kurang apa coba bayangkan ya. Dia pernah menjadi menteri, pernah menjadi tim sukses Pak Jokowi begitu kan. Kok hati-hati terus begitu ya. Jadi ada apa begitu kan ya, seolah-olah Anies Baswedan dimusuhi ya segelintir-segelintir mereka begitu. Jadi justru Pak Jokowi sendiri ya mengaca begitu kan ya. Hati-hati itu bagaimana dengan pribadi mereka begitu kan ya, dengan kesejahteraan yang ada di Indonesia ya, terus kemudian angka kemiskinan dan sebagainya begitu kan ya. Bisa saja omongannya tidak begitu dipercaya, ngomong A bicaranya B begitu kan, tapi hasilnya D begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu. Masyarakat Indonesia sudah paham apa yang dibicarakan oleh Pak Jokowi, hati-hati katanya begitu ya. Wajar lah, inilah negara demokrasi begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar dari netizen ya, pesan Jokowi jelang Pilpres di 2024, hati-hati pemilih pemimpin begitu katanya begitu ya. Manusia tidak mau terima kasih ya. Prabowo jelas pernah bantu dia. ARB jelas pernah jadi tim seksnya begitu ya. Ganjar teman dan rekan di partai. Terus dia tunjukkan kepada siapa dengan istilah hati-hati pilih. Yang ada kesalahan itu sudah ya terjadi selama 2 periode dan memimpin dari 3 capres ARB saja. Betul begitu kan. Kalau ingin perubahan ya satu-satunya yang tidak sama dengan karakter Pak Jokowi begitu kan, yaitu adalah Anies Baswedan begitu kan. Ya mengatakan hati-hati justrunya introspeksi diri begitu kan. Ya kan begitu logikanya begitu. Hampir 2 tahun dipilih oleh rakyat begitu kan. Tiba-tiba rakyat jadi korban begitu ya. Coba bayangkan kereta cepat, IKN dan sebagainya begitu kan. Utangnya begitu, utang Indonesia berapa begitu kan. Selama ini ya Pak Jokowi memengontol ribuan triliun begitu kan. Ya kita cek saja di situ begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra hal-hal seperti ini begitu. Makhluk nggak tahu terima kasih Nir, santun ini. Bener Pak ya, jangan ya 11-12 dengan tahun terakhir ya ini. Capek lihat orang terus nih ya, di 2024 lama banget, terasa muak banget. Ini banyak komentar-komentar netizen begitu kan. Karena apa? Mungkin omongannya Pak Jokowi tidak sesuai begitu ya dengan kenyataan hari ini begitu kan. Hati-hati terus begitu ya. Tetapi saya rasa bahwa perkembangan hal-hal seperti ini ya, kinerja Pak Jokowi selama ini saya pribadi ya banyak yang gagal ya. Food estate sendiri ya dikritik habis-habisan oleh Hasto di situ begitu ya. Bahkan ya Itaku ya takut ya boroknya kebuka ya. Makanya kerja yang benar biar punya legacy yang bagus. Betul begitu, di satu sisi kan seperti itu begitu ya. Sayang seribu sayang pernyataan Pak Jokowi seperti itu ya dianggap sebagai menjadi introspeksi pribadi mereka begitu ya. Jadi artinya kalau kita melihat apa yang dilakukan selama ini, wah masyarakat banyak yang tidak puas, walaupun surveinya itu puas sana sini katanya begitu, hampir 80%. Tapi masyarakat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat tidak ada begitu kan. Walaupun dibohongi dengan lembaga survei, saya kira masyarakat Indonesia tidak begitu percaya begitu kan. Maka dari sinilah yang kemudian justru ya pemilih pemimpin itu hati-hati dengan mereka yang kemudian menyalahgunakan kekuasaan mereka begitu kan. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, pesan Jokowi jelang Pilpres di 2024, hati-hati pemilih pemimpin begitu kan ya, pilih pemimpin ya. Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar publik berhati-hati dalam memilih pemimpin berikutnya karena kesempatan Indonesia untuk melakukan lompatan besar ada pada 13 tahun ke depan. Kata siapa begitu kan ya?
Walaupun prediksi-prediksi itu muncul, itu bisa saja salah begitu kan. Karena pada hakikatnya ya Indonesia merdeka ya seperti ini terus begitu kan. Masyarakatnya saja mau diperbaiki, mau ada perubahan untuk bangsa kita tidak mau di situ begitu. Ya, banyak yang klaim sana sini begitu seolah-olah ya apa yang dilakukan oleh Jokowi ini begitu kan seolah-olah paling benar, ya paling baik dan kerjanya paling bagus begitu. Padahal pada hakikatnya kenyataannya ya menurut saya pribadi kurang maksimal begitu ya. Kita semuanya harus sangat berhati-hati dalam memilih pemimpin agar kita bisa lompatan kita menjadi negara maju dengan GDP ya dengan PDB ekonomi yang sesuai dengan standar negara maju tutur Jokowi. Justru bagaimana dengan utang-utang mereka begitu kan? Kok lupa seolah-olah lupa Pak Jokowi di situ begitu ya. Demikian disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara pengukuhan DPP ya Gerakan Angkatan Muda ya Kristen Indonesia sebagai ya disaksikan melalui tayangan langsung video YouTube Sekretariat Presiden. Di satu sisi dia menekankan tidak pernah bosan menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan bisa masuk ya 5 besar ekonomi terkuat dunia. Di satu sisi ya bisa masuk tetapi memang tantangan ya juga ya tidak mudah dan ini juga berkali-kali saya sampaikan. Itu peluangnya opportunity dan hanya berada kurun 13 tahun ke depan ya. Saya kira 13 tahun gimana begitu kan ya. Proyek Pak Jokowi begitu kan bisa untung berapa tahun coba bayangkan begitu ya. Ya, ini kok seolah-olah nanti ketika menjadi presiden siapapun begitu kan, kalau gagal ya bukan salahnya Pak Jokowi. Pasti orang beranggapan seperti itu begitu. Padahal proyek-proyek itu begitu kan baru untung berapa tahun? 50 tahun ya. bahkan ya bisa saja lebih dari itu begitu kan. Bayangkan seperti kereta cepat sekarang begitu. Gimana nasibnya itu begitu ya. Padahal kalau kita berbicara tentang IKN begitu, IKN ibu kota mau pindah, tiba-tiba ada kereta cepat Jakarta-Bandung begitu kan. Ini main apa begitu? Coba bayangkan kalau begitu ibu kota pindah, terus kemudian Jakarta-Bandung gimana begitu kan? Kan begitu logikanya begitu. Saya kira di IKN itu tidak semudah yang kemudian ya bangkit seperti ya ibu kota DKI. Itu pasti puluhan tahun di situ begitu. Bisa saja 50 tahun, ya 40 tahun baru bisa berkembang seperti DKI Jakarta begitu kan. Sayang seribu sayang memang begitu kan apa yang dilakukan Pak Jokowi banyak yang kemudian tidak berguna begitu kan. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Bahkan dia mengatakan pada tahun 60 ya 70-an negara-negara Amerika Latin telah memperoleh peluang yang sama seperti Indonesia saat ini. Namun karena saat itu mereka gagal memanfaatkan peluang, maka mereka terjebak sebagai negara berkembang ya sampai saat ini. Katanya begitu. Padahal negara-negara Latin itu menurut saya pribadi lebih maju daripada Indonesia begitu kan ya. Kita lihat saja di situ begitu ya. Walaupun kita lihat penduduknya memang banyak begitu ya di Indonesia, tapi kenyataannya begitu kan tergantung dari pimpinan juga begitu kan. Masa setiap masyarakat ya lalu kemudian seolah-olah disekat-sekat seperti itu begitu kan, ada yang mendukung si A si B begitu kan. Ini yang seharusnya diperbaiki begitu. Kalau Anies Baswedan jadi presiden jelas diperbaiki semua begitu dalam konteks demokrasi ke depan begitu kan. Kemajuan demokrasi dan sebagainya begitu. Dan bahkan karena saat diberi kesempatan, diberi peluang untuk melompat maju, dia tidak gunakan. Ini yang terus-menerus tak bosan-bosannya saya mengingatkan mengenai hati-hati mengenai pemimpin ya 2024-2029. Ya, mungkin Pak Jokowi sudah merasakan 2 periode tidak apa begitu kan ya dampaknya kepada masyarakat begitu kan. Oke lah kalau jangka panjang memang ya tol di situ begitu ya. Tapi kesejahteraan masyarakat, ekonomi kita apa-apa mahal kok begitu, apa-apa naik kok begitu kan ya. Apa yang mesti diistimewakan begitu ya? Kecuali memang harga pokok turun begitu kan. Apa-apa turun untuk bangsa kita baru diapresiasi begitu kan. Ya kalau seperti ini terus ya semuanya bisa begitu ya. Kalau hasil ngutang ya bisa semuanya bisa begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.